Manusia mulai ngerasa perlu pakai dompet saat uang kertas muncul pertama kali. Di Amerika Serikat, ini terjadi pada tahun 1600-an. Sebelumnya, mereka terbiasa memakai uang koin yang ditaruh di kantong kulit dengan tali serut. Dompet pertama ini terlihat sederhana dan terbuat dari kulit. Tapi di zaman sekarang, dompet sering dianggap punya sentimen tertentu. Contohnya dompet ini, yang menyimpan kisah unik. Awalnya, dompet ini dipakai oleh seorang pria, lalu dia memberikannya ke anaknya saat sang anak berumur 13 tahun. Dompet ini terus dipakai hingga warnanya lusuh. Anak ini sangat menyukai desainnya dan terus nyari replika yang sama di internet selama bertahun-tahun. Akhirnya, dia nemu dompet serupa yang kondisinya masih bagus. Dan sang ayah jadi makin bangga kepadanya. Ada penelitian yang ngebahas soal masa pakai sepatu. Angka yang dihasilkan nggak nunjukin seberapa lama kita bisa pakai sepatu sebelum kondisinya rusak, tapi ngejelasin soal jarak yang bisa ditempuh selama kita pakai sepatu. Dan angkanya berkisar antara 320 sampai 1000 km. Kebanyakan produsen sepatu lari mengatakan sepatu mereka bisa tahan antara 480 sampai 800 km. Jadi, kalau sepatu itu digunakan untuk berlari sejauh 30 km setiap minggu, masa pakainya bisa 3-6 bulan. Artinya, para pelari maraton harus lebih sering beli sepatu baru, karena mereka bisa berlari 60-80 km setiap minggu. Ada juga yang menggunakan pelacak kebugaran untuk melacak jarak yang dia tempuh saat memakai sepatunya. Dan hebatnya lagi, dia bisa menempuh jarak sejauh 5000 km dalam 2 tahun. Dengan sepatu bootnya itu, dia kelihatan kayak bisa nyetop mobil, kayak di adegan Flintstones. Barang penting lain yang bisa menyimpan banyak emosi adalah boneka beruang. Boneka beruang terkecil yang dijual di pasaran cuma setinggi 7 mm. Boneka ini dibuat oleh produsen beruang mikro asal Afrika Selatan dan boneka terbesarnya cuma setinggi 12 mm. Tapi boneka beruang terbesar di dunia dibuat pada tahun 2008 di Amerika Serikat. Tingginya mencapai 17 meter dan namanya adalah City Dreams atau Connect the Dream. Boneka ini berlokasi di Wichita, Kansas, Amerika Serikat. Para kolektor dan penggemar boneka beruang juga punya sebutan khusus. Mereka disebut Arctophile, kombinasi kata Yunani Arctos yang berarti beruang dan Philos yang berarti menyukai. Ada orang beruntung yang bisa ngedapetin kembaran boneka beruang masa kecilnya 20 tahun kemudian. Saat ditaruh bersebelahan, kedua boneka ini kelihatan kontras. Kalau kamu terbiasa menjahit dan bikin kerajinan pakai jarum, kamu pasti kaget sama fakta ini. Ternyata, jarum jahit tertua yang kita ketahui berasal dari 60.000 tahun yang lalu. Jarum antik ini ditemukan di Afrika Selatan dan terbuat dari tulang burung. Jarum serupa yang terbuat dari tulang dan gading juga ditemukan di Eropa dan Asia sekitar 45.000 tahun yang lalu. Bahkan jarum modern yang punya lubang kayak gini pertama kali muncul sekitar 25.000 tahun yang lalu. Dengan mengamati jarum pakai kaca pembesar atau mikroskop bagus, kamu akan tahu kenapa jarum perlu segera diganti kalau kelamaan dipakai. Coba aja amati gambar ini baik-baik. Para spesialis mengatakan jarum mesin jahit perlu diganti tiap 20 jam menjahit. Kenapa bisa gitu ya? Karena benda sekecil dan setajam jarum juga bisa rusak kalau kelamaan dipakai. Dan itu bisa ngerusak kain di sekitar jahitan. Di kain halus, jarum tumpul bisa bikin tarikan yang cukup kuat. Sebaiknya gunakan jarum khusus sesuai jenis kainnya. Jarum berujung bulat dipakai untuk rajutan, jarum tipis untuk kain yang lebih ringan, dan jarum tebal untuk kain yang lebih berat. Kamu tahu klompen nggak? Itu loh, sepatu yang terbuat dari kayu. Sepatu ini biasa dipakai sebagai pelindung kaki saat bertani. Di beberapa jenis tarian, klompen juga dipakai karena ngeluarin suara khas saat berbenturan dengan lantai. Tari klompen merupakan induk dari tap dancing masa kini. Dengan ngelihat dua klompen ini, kita bisa tahu kalau klompen lama-lama akan rusak. Warnanya kelihatan kayak kulit kentang dan kentang kupas kan? Pakai sepatu kayak gini pasti kurang nyaman, apalagi bahannya dari kayu. Tapi kebanyakan penggemarnya mengatakan setelah beberapa saat, klompen bisa nyesuaiin bentuk kaki penggunanya dan tetap nyaman dipakai, meski bentuknya sangat kaku.
Beberapa produk yang biasa kita jumpai di kehidupan sehari-hari ternyata sudah ada sejak lama loh. Contohnya, permen karet tertua di dunia yang diperkirakan telah berumur 5.000 tahun. Permen karet ini ditemukan oleh mahasiswa arkeologi pada tahun 2007 di Finlandia. Para saintis bilang, orang-orang yang hidup di era Neolitik sering mengunyah permen karet untuk mengatasi masalah gusi. Tapi gimana mereka tahu kalau itu permen karet ya? Ternyata di permukaannya terdapat bekas gigi. Potongan tar kecil ini dianggap telah memberikan banyak informasi tentang pengunyahnya. Misalnya, makanan favorit dan DNA-nya. Makanan cepat saji ternyata sudah ada sejak lama. Menurut sejarah, konsep kuliner ini sudah ada sejak zaman Romawi kuno. Mereka menyebut restoran cepat saji ini thermopolia, yang berarti tempat untuk menjual minuman panas. Banyak restoran kuno ini punya ruangan kecil dengan meja besar di bagian depan. Beberapa di antaranya juga punya ruang makan kecil yang menurut para ahli sejarah digunakan sebagai tempat untuk menjual makanan takeaway. Kayak sebagian dari kita di zaman now, banyak orang Romawi kuno ternyata nggak punya waktu dan tempat untuk nyiapin makanan di rumah. Tapi menunya jelas nggak semewah sekarang dong. Kebanyakan restoran ini menjual campuran lentil, daging, dan keju. Saat ini, kita perlu ngandelin peta online saat mengunjungi berbagai tempat. Tapi sistem navigasi mobil ini ternyata juga sudah ada sejak lama. ITER-AVTO yang mulai muncul pada tahun 1932 adalah sistem navigasi mobil pertama yang pernah ada. Temuan menakjubkan ini memanfaatkan peta dalam gulungan. Seperti kebanyakan peta modern, alat ini juga ditaruh di dashboard mobil dan dilengkapi satu set peta kertas. Jadi, peta ini dibentangkan pada layar dan dihubungkan ke speedometer dengan kabel yang bisa mengontrol pergerakan gulungan. Dengan begini, peta akan tergulung mengikuti kecepatan mobil. Hoodie yang biasa kita pakai juga ternyata bukan pakaian modern. Baju bertudung mulai muncul di Eropa pada abad pertengahan atau bahkan lebih awal lagi. Saat itu, orang-orang memakai tunik bertudung yang dikenal dengan sebutan cowl. Tapi istilah hood ini diambil dari kata Anglo-Saxon, hood, yang mirip kayak topi. Kemudian, perusahaan asal Amerika Serikat membawa sweater bertudung ini ke pasar Amerika dan meluncurkan item pertamanya pada tahun 1930-an. Mereka mulai bikin hoodie setelah tahu cara menjahit bahan tebal. Awalnya, hoodie dipakai untuk menghangatkan tubuh saat beraktivitas di luar ruangan selama musim dingin di upstate New York, Amerika Serikat. Hoodie modern mulai populer sejak tahun 1970-an karena berbagai faktor. Pemicu utamanya adalah budaya hip-hop di kota New York. Dan pada saat itu, gaya fashion orang-orang kelas atas mulai tumbuh pesat. Tapi setelah film blockbuster Rocky, barulah era hoodie benar-benar melesat. Lalu, para pelajar mulai memakai hoodie berlogo kampus untuk memamerkan kampus mereka.